Shalom, perkenalkan nama saya Christian Kevin, NIM 24320109. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi kami di SD Impres Nasipana. Saya akan menjelaskan materi yang sudah kami observasi dari sekolah. 1. Judul observasi dan wawancara tentang proses pengajaran PJOK di SD Impres Nasipana. Tujuan untuk mengetahui strategi guru menetapkan materi pembelajaran. Untuk mengetahui strategi guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui strategi penggunaan berbagai metode atau model pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa. Untuk mengetahui strategi guru dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi OTS siswa. Untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan keterampilan sosial emosional siswa. Untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan keterampilan psikomotorik siswa. Dan untuk mengetahui strategi guru dalam melakukan perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih baik. Yang ketiga, waktu dan tempat. Waktunya hari tanggal Kamis 2 Oktober 2025. Waktu jam 9 sampai jam 11.30. Tempat bertempat di SD Impres Nasipana. Keempat, subjek observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara kami langsung dengan guru PJOK SD Impres Nasipana 9 siswa kelas 2. 5. Metode wawancara dilakukan secara langsung dengan guru dan beberapa siswa terkait pengalaman belajar mereka. Kami turun langsung di sekolah dengan belajar menggali informasi dengan guru, dan ada 9 murid yang sedang melakukan proses pembelajaran. 6. Hasil observasi. Guru memulai pembelajaran dengan doa, kemudian absensi dan pemanasan. Materi yang diajarkan adalah teknik dasar dalam permainan sepak bola, cara menendangkan bola, teknik-tekniknya, dan kemudian pengertian asal bola berasal dari negara dan ditemukan oleh siapa. Materi diajarkan adalah teknik dasar permainan sepak bola. Berikut, siswa terlihat antusias, namun ada yang belum memahami dan ada yang belum menguasai dalam teknik bermain bola kaki. Sarana dan prasarana cukup memadai, tapi jumlah bola terbatas sehingga para siswa melakukan gerakan secara bergantian dan dibagi menjadi 3 atau 2 kelompok. Guru memberikan koreksi langsung siswa melakukan kesalahan gerakan atau teknik dasar permainan sepak bola. Baik ketika melakukan gerakan ada beberapa siswa yang belum memahami, sehingga guru penjas melakukan perbaikan atau memberitahu teknik-teknik menendang atau ininya dengan baik. Yang ketujuh, hasil wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan guru penjas di sekolah. Pertanyaan, bagaimana strategi guru menetapkan materi pembelajaran? Strategi pembelajaran terkhususnya materi ini tergantung beberapa pelajaran di kelas. Kalau kelas besar kita lebih fokus ke keterampilan mereka, untuk kelas kecil lebih ke teknik dasar olahraga atau gerak. 2. Bagaimana strategi guru merumuskan tujuan pembelajaran? Baik, untuk merumuskan tujuan pembelajaran kita perlu cari tahu terlebih dahulu permasalahannya, apa yang dilakukan kelasnya. Contoh, siswa-siswi yang kurang mampu dalam melaksanakan
melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran. Kita juga harus perlu perhatian berbagai dia menghadapi kesulitannya biar pembelajaran lebih efektif. Kita harus sediakan alat peraga sebagai salah satu penentu untuk tujuan pembelajaran. Berikutnya, bagaimana strategi guru melakukan berbagai strategi dan atau model pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa. Ya. Strategi ini yang harus dipakai dan pembelajaran yang berbasis kelompok. Jadi siswa dibagi beberapa kelompok dan perlu diberikan beberapa materi seperti permainan bola besar dan sepak bola, dan kita harus sampaikan penjelasannya, contoh menendang, kemudian menendang menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki dan luar kaki. Lalu dalam kelompok itu berdiskusi, menyampaikan mereka punya pengetahuan dan melakukan pembelajaran. Lalu kita sebagai guru melengkapi apa yang kurang dalam hasil presentasi mereka. Baik, keempat, bagaimana strategi guru meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, kemampuan juga di atas rata-rata. Kita punya strategi yang dengan memanfaatkan mereka mempunyai kemampuan lebih dari teman-teman yang lain, bisa sebagai contoh dari siswa yang belum mampu. Agar siswa yang belum mampu mereka bisa aktif dalam kegiatan olahraga, ya seperti itu. 5. Bagaimana strategi guru meningkatkan keterampilan sosial emosional siswa. Untuk kemampuan emosional siswa, kita sebagai guru harus tahu karakter mereka, bagaimana mereka bersosialisasi dengan teman mereka, berinteraksi dengan teman mereka. Lalu kemudian di luar dengan masyarakat harus mengajari bagaimana komunikasi dengan orang lain. Karena kadang-kadang anak di saat kita berbicara mereka yang sibuk urusan sendiri. Di sini harus disampaikan cara menghargai, pembiasaan karakter yang baik untuk siswa-siswi khususnya sekolah dasar. Ya, keenam, bagaimana strategi guru meningkatkan performa atau keterampilan psikomotorik siswa. Ya, jadi sebagai guru kita harus meningkatkan adanya alat bantu seperti pembelajaran sepak bola. Kita harus menjelaskan bagaimana pengelola bola, tidak harus bermain saja tapi alat peraga harus disiapkan secara matang. Kemudian dalam strategi seperti program latihan harus ada kemauan dari siswa agar bisa melaksanakan dengan baik. Maksudnya harus ada keinginan dari siswa tersebut, tidak secara memaksa, agar mereka melakukannya dengan baik atau dengan seksama. Bagaimana strategi guru memperoleh strategi pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, strategi guru ini untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Yang pertama harus ada evaluasi selama pembelajaran. Kita harus cari tahu apakah siswa ini betul-betul pembelajaran kita harus ajar atau tidak, perlu dievaluasi. Kemudian kita berikan mereka umpan balik dengan memberikan pertanyaan seperti hal apa yang dapat saat pembelajaran. Kemudian terakhir, pembelajaran diskusi bersama apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka, untuk guru-guru mengoreksi siswa itu dengan baik dan memberi baik. 8. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kami menyimpulkan bahwa pembelajaran PJOK di SD Impres Nasipanaf belajar dengan baik. Siswa antusias mengikuti pembelajaran. Guru berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan koreksi pada siswa. Hanya itu saja materi yang kami lakukan di SD Impres Nasipanaf. Salam, selamat pagi.